Halo sahabat sebangsa dan seperjuangan, kembali lagi di Black Orchids. Di channel ini, kita akan membagikan kisah tentang perjuangan dan hal hebat yang dilakukan orang-orang terbaik di bidangnya masing-masing. Seperti biasanya, orang hebat berbicara mengenai ide dan gagasan, orang biasa berbicara tentang kejadian atau peristiwa, dan hanya orang kecil yang berbicara tentang orang lain. Semoga bermanfaat. Setelah membahas masa kecil Steve Jobs di bagian pertama, di bagian kedua dalam pembahasan tokoh Jobs, kita akan membahas tentang persahabatan dua individu yang mendirikan Apple dari garasi rumah orang tua Jobs. Mereka adalah duo Steve, yaitu Wozniak dan Jobs. Bagian kedua ini berjudul Pasangan yang Aneh, Dua Steve. Ketika menjadi murid di kelas McCallum, Jobs kebetulan berteman dengan seorang lulusan sekolah itu. Temannya merupakan murid kesayangan sepanjang zaman dari gurunya tersebut, sekaligus seorang legenda sekolah karena kepandaiannya dalam kelas. Stephen Wozniak, yang adik laki-lakinya berada dalam satu tim renang dengan Jobs, hampir 5 tahun lebih tua dan jauh lebih berpengalaman di bidang elektronik. Akan tetapi, dari sisi emosional dan cara bersosialisasi, pria tersebut masih seperti kutu buku sekolah menengah atas. Seperti Jobs, Wozniak banyak belajar dari ayahnya sejak kecil. Tetapi pelajaran mereka berbeda. Paul Jobs adalah anak putus SMA yang ketika memperbaiki mobil tahu cara mendapatkan laba yang besar dengan menawar harga yang murah untuk order deal-nya. Francis Wozniak, yang dikenal dengan nama Jerry, adalah lulusan Fakultas Teknik yang brilian dari Caltech atau California Institute of Technology, tempat dia menjadi pemain gelandang dalam tim sepak bola yang sangat mengagungkan jurusan teknik dan memandang rendah mereka yang mengambil jurusan bisnis, pemasaran serta penjualan. Dia menjadi ilmuwan terkenal di perusahaan kedirgantaraan Lockheed dengan menciptakan sistem panduan peluru misil. Aku ingat ayah pernah mengatakan kepadaku bahwa teknik adalah tingkat kepentingan tertinggi yang bisa kau raih di dunia, kenang Steve Wozniak. Teknik dapat membuat masyarakat ke tingkat kehidupan yang baru. Ayah Woz mengajarinya sesuatu yang tertanam kuat dalam kepribadiannya yang seperti anak kecil dan canggung ketika bersosialisasi, yaitu untuk tidak pernah berbohong. Ayahku percaya dengan kejujuran sejati. Itulah hal paling penting yang diajarkannya kepadaku. Aku tidak pernah berbohong, bahkan hingga hari ini. Selain itu, ayahnya mewariskan sifat yang sangat tidak menyukai ambisi besar kepada anaknya. Itulah hal yang membedakan Woz dengan Jobs. 40 tahun kemudian, setelah mereka bertemu, Woz sedang menghadiri acara peluncuran produk Apple pada 2010, dan dia merenungkan perbedaan mereka. Ayah bilang kepadaku, kau selalu ingin berada di tengah, kata Woz. Aku tidak mau berada di atas dengan orang-orang kelas atas seperti Steve. Ayahku seorang insinyur, dan aku juga ingin menjadi seperti dia. Aku terlalu malu untuk menjadi seorang pemimpin bisnis seperti Steve. Seperti yang dikatakannya saat kelas 4, Wozniak menjadi salah satu jago elektronik. Dia jauh lebih mudah berhubungan dengan transistor dibandingkan dengan seorang gadis. Dia menjadi seorang pria bertubuh pendek, gempal, dan bungkuk yang menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk membungkuk di atas papan sirkuit. Pada usia yang sama, ketika Jobs bingung dengan masalah mikrofon karbon yang tidak bisa dijelaskan oleh ayahnya, Wozniak telah menggunakan transistor untuk membuat sistem intercom yang memanfaatkan amplifier, alat penerima sinyal, lampu, dan bel listrik yang menghubungkan kamar tidur anak di 6 rumah di lingkungan tersebut. Pada usia ketika Jobs sedang merakit peralatan HIT, Wozniak sudah bisa merakit alat transmitter dan penerimaan dari Hallicrafters, sekaligus mendapatkan izin radio amatir bersama ayahnya. Woz juga mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan yang memproduksi komputer untuk departemen sepeda motor dan seorang rekan kerjanya memberinya tawaran luar biasa. Pria itu akan menyediakan beberapa chip cadangan agar dia bisa membuat salah satu komputer yang selama ini dia gambar di atas kertas. Wozniak memutuskan untuk menggunakan sedikit mungkin chip, baik sebagai tantangan pribadi maupun karena dia tidak mau memanfaatkan kebaikan hati rekan kerjanya. Sebagian besar pekerjaan itu dikerjakan di garasi seorang temannya yang letaknya tidak jauh, yaitu Bill Fernandez, yang masih bersekolah di SMA Homestead. Untuk memperlancar usaha, mereka minum banyak sekali soda krim Carmon, mengayuh sepeda ke toko Safeway di Sunnyvale untuk mengembalikan botolnya, mengambil uang jaminan, dan membeli beberapa botol lagi. Karena itulah kami memulai menyebutnya dengan komputer krim soda, kata Wozniak.
Komputer tersebut pada dasarnya sebuah kalkulator yang mampu mengalihkan bilangan yang dimasukkan menggunakan serangkaian tombol dan menampilkan hasilnya dalam kode binary dengan cahaya kecil. Ketika komputer itu selesai, Fernandes mengatakan kepada Wozniak bahwa ada seorang di SMA Homestead yang harus ditemui, namanya Steve. Dia suka sekali melakukan lelucon seperti dirimu, dan dia juga suka sekali membuat barang elektronik seperti dirimu. Kejadian itu mungkin merupakan pertemuan paling penting di garasi Silicon Valley sejak perusahaan Hewlett memasuki garasi mobil mewah Packard pada 32 tahun sebelumnya. Steve dan aku hanya duduk di atas trotoar di depan rumah Bill untuk waktu yang sangat lama. Kami hanya saling bertukar cerita sebagian besar tentang lelucon yang kami lakukan, juga tentang desain alat elektronik apa yang telah kami buat. Kenang Wozniak. Kami memiliki banyak sekali persamaan. Biasanya sangat sulit bagiku untuk menjelaskan kepada orang-orang mengenai desain seperti apa yang sedang kukerjakan. Tetapi Steve langsung mengerti, dan aku menyukainya. Dia anak yang kurus tetapi kuat dan penuh semangat. Jobs juga terkesan. Woz adalah orang pertama yang pernah kutemui yang tahu lebih banyak tentang elektronik dibandingkan diriku, katanya sambil melebih-lebihkan keahliannya sendiri. Aku langsung menyukainya. Aku sedikit lebih dewasa dibandingkan usiaku, dan dia sedikit kurang dewasa dibandingkan usianya. Jadi kami sama. Woz sangat cerdas, tapi emosinya masih seperti usiaku. Selain ketertarikan mereka pada komputer, mereka juga sama-sama menyukai musik. Saat itu zaman yang luar biasa untuk musik, kenang Jobs. Rasanya seperti hidup pada zaman ketika musisi Beethoven dan Mozart masih hidup. Sungguh, orang-orang yang mengenangnya seperti itu. Woz dan aku sangat menyukainya. Wozniak bergabung dengan Jobs terutama saat kejayaan musikus Bob Dylan. Kami mencari pria bernama Stephen Pickering di Santa Cruz yang menerbitkan buletin tentang Dylan, kata Jobs. Dylan merekam semua konsernya, tetapi sebagian orang di sekelilingnya tidak teliti, karena tak lama kemudian rekaman itu ada di mana-mana. Bajakannya ada di mana-mana, dan pria ini memiliki semua rekaman itu, tambah Jobs. Berburu rekaman Dylan, tak lama kemudian menjadi sebuah usaha bersama. Kami berdua berpetualangan sehingga ke San Jose dan Berkeley dan bertanya tentang kaset bajakan Dylan, lalu mengumpulkannya, kata Wozniak. Kami membeli brosur berisi lirik lagu Dylan dan terjaga hingga tengah malam untuk menerjemahkan lirik tersebut. Lirik yang ditulis oleh Dylan merupakan hasil dari pemikiran kreatif. Jobs menambahkan, aku memiliki rekaman Dylan yang durasinya lebih dari 100 jam, termasuk semua rekaman konser dalam turut tahun 65 dan 66. Yaitu rekaman yang dibuat versi elektriknya. Mereka berdua membeli alat perekam 2 kaset merek TAC yang sangat canggih. Aku menggunakan milikku dengan kecepatan rendah untuk merekam banyak sekali konser dalam 1 kaset, kata Wozniak. Jobs pun menyesuaikan obsesinya. Alih-alih alat pengeras suara besar, aku membeli sepasang headphone yang luar biasa dan hanya berbaring di atas tempat tidur untuk mendengarkan kaset itu selama berjam-jam. Produk hasil perpaduan hebat antara lelucon dan elektronik, serta petualangan gila yang membantu terciptanya Apple, diluncurkan pada suatu siang di hari Minggu, ketika Wozniak membaca sebuah artikel dalam majalah pria Esquire yang ditinggalkan ibunya di atas meja dapur. Saat itu September 1971, dan keesokan harinya dia akan pergi ke Berkeley, perguruan tinggi ketiganya. Kisah yang ditulis oleh jurnalis Ron Rosenbaum, yang berjudul Secrets of the Little Blue Box, tersebut menceritakan tentang bagaimana para pembajak komputer dan telepon menemukan cara untuk menelepon jarak jauh secara gratis dengan meniru nada yang mengirimkan sinyal ke jaringan perusahaan telekomunikasi internasional AT&T. Setelah membaca separuh artikel itu, aku harus menelepon sahabatku, Steve Jobs, dan membaca bagian dari artikel panjang itu bersamanya, kenang Wozniak. Dia tahu bahwa Jobs, yang pada saat itu memulai tahun kenaikan kelasnya, adalah satu di antara sedikit orang yang juga akan merasa gembira seperti dirinya. Pahlawan dalam artikel tersebut adalah John Draper, seorang pembajak komputer yang dikenal dengan nama Captain Crunch. Julukan itu diberikan kepadanya karena dia telah menemukan bahwa suara yang dikeluarkan oleh peluit yang diberikan secara gratis dalam kotak serial makan pagi memiliki nada 2600 Hz, atau sama dengan frekuensi yang digunakan oleh tombol pemancar jaringan telepon tersebut. Nada tersebut dapat mengelabui sistem jaringan sehingga mereka bisa melakukan telepon jarak jauh tanpa harus membayar biaya tambahan. Artikel tersebut mengungkapkan bahwa nada lain yang dapat berfungsi sebagai sinyal frekuensi
satu gelombang untuk telepon dapat ditemukan dalam edisi Bell System Technical Journal. Akibatnya, AT&T dengan segera memulai meminta semua perpustakaan menarik edisi jurnal teknik tersebut dari rak mereka. Awalnya, Blue Box digunakan untuk bersenang-senang dan hanya sebagai lelucon. Kejadian yang paling terkenal adalah ketika mereka menelepon Vatikan dan Wozniak pura-pura menjadi Henry Kissinger yang ingin berbicara dengan Paus. Kami sedang mengadakan konferensi tingkat tinggi di Moskow dan kami harus berbicara dengan Paus, kenang Wozniak. Dia diberitahu bahwa saat itu pukul 5.30 dan Paus masih tidur. Ketika dia menelepon kembali, dia berbicara dengan seorang uskup yang seharusnya bertindak sebagai penerjemah. Tetapi mereka tidak pernah benar-benar bicara dengan Paus. Mereka sadar bahwa Woz bukan Henry Kissinger, kenang Jobs. Kami sedang berada di telepon umum. Pada saat itulah terjadi tonggak bersejarah penting yang akan membentuk pola kerja sama mereka. Jobs mendapatkan ide bahwa Blue Box bisa menjadi lebih dari sekedar hobi. Mereka bisa membuat dan menjual alat itu. Kukumpulkan sisa komponen lainnya seperti kotak, catuan daya, serta tombol, dan kemudian memikirkan beberapa harganya, kata Jobs sambil memikirkan peran yang dimainkannya ketika mereka mendirikan Apple. Produk tersebut akhirnya menjadi seukuran 2 tumpuk kartu remi. Harga komponennya sekitar $40. Dan Jobs memutuskan mereka harus menjualnya seharga $150. Mengikuti langkah pembajak telepon lainnya seperti Captain Crunch, mereka menggunakan nama samaran. Wozniak menjadi Berkeley Blue dan Jobs menjadi Octobrak. Mereka mengetuk setiap kamar asrama untuk mencari siapa yang mungkin tertarik, kemudian memperagakan dengan menempelkan Blue Box ke telepon atau alat pengeras suara. Sementara calon pelanggan melihat, mereka menelepon tempat seperti Hotel Meredith di London atau jasa layanannya lainnya melalui telepon di Australia. Kami membuat 100 atau lebih Blue Box dan menjual hampir semuanya, kenang Jobs. Kesenangan dan laba tersebut berakhir di restoran pizza Sunnyvale. Jobs dan Wozniak akan pergi ke Universitas Berkeley dengan membawa sebuah Blue Box yang baru saja selesai mereka buat. Jobs membutuhkan uang dan ingin saling menjualnya. Jadi dia mempromosikan alat itu ke beberapa pria di meja sebelah. Mereka tertarik, maka Jobs pergi ke telepon umum dan memperagakan dengan menelpon ke Chicago. Para calon pembeli tersebut mengatakan mereka harus pergi ke mobil mereka untuk mengambil uang. Jadi, Woz dan aku berjalan ke arah mobil mereka. Aku membagi Blue Box, dan para pria itu masuk ke dalam mobil. Mereka merogoh sesuatu di bawah tempat duduk dan mengeluarkan sebuah senjata, kenang Jobs. Jobs tidak pernah sedekat itu dengan senjata, dan dia sangat ketakutan. Jadi, pria itu menodongkan senjatanya tepat di perutku, dan dia berkata, "Berikan alat itu, nak." Otakku berpikir dengan cepat. Di dekatku ada pintu mobil, dan kupikir mungkin aku bisa menghantamkan pintu itu ke kaki pria tersebut, dan kami bisa lari. Akan tetapi, kemungkinan besar pria itu akan menembakku. Jadi dengan pelan kuserahkan alat itu kepadanya, dengan sangat hati-hati. Itu perampokan yang sangat aneh. Pria yang mengambil Blue Box akhirnya memberi Jobs nomor telepon dan bilang bahwa dia akan berusaha untuk membayarnya nanti jika alat itu berfungsi. Ketika Jobs menelepon nomor tersebut, akhirnya dia bisa berbicara dengan pria itu yang tidak tahu bagaimana menggunakan alat tersebut. Jobs dengan caranya yang tepat dapat meyakinkan pria itu untuk menemui dirinya dan Wozniak di tempat umum. Tetapi, akhirnya Jobs dan Wozniak hanya membuat kaki mereka kedinginan dan memutuskan untuk tidak bertemu lagi dengan penembak itu. Meskipun ada peluang mereka bisa mendapatkan uang $150 milik mereka. Petualangan gila tersebut membuka jalan bagi petualangan bersama yang jauh lebih besar. Kalau bukan karena Blue Box, tidak akan ada Apple, kenang Jobs kemudian. Aku 100% yakin dengan hal itu. Woz dan aku belajar bagaimana bekerja sama, dan kami menjadi percaya diri. Kami percaya kami dapat menyelesaikan masalah teknis dan akhirnya akan bisa memproduksi sesuatu. Mereka telah menciptakan sebuah alat dengan papan sirkuit kecil yang dapat mengendalikan infrastruktur senilai miliaran dolar. Kau tidak akan bisa percaya seberapa besar hal tersebut menaikkan kepercayaan diri kami. Woz memilih kesimpulan yang sama. Mungkin menjual alat tersebut ide yang buruk, tetapi hal itu membuat kami menyadari apa yang bisa kami lakukan dengan keahlian tekniku dan visinya, kata Wozniak. Petualangan Blue Box menciptakan dasar untuk sebuah kerjasama yang tak lama lagi akan lahir.
Wozniak akan menjadi ahli teknik berhati lembut yang menciptakan sebuah penemuan luar biasa, yang akan dengan senang hati dia berikan untuk proyek mereka. Sementara itu, Jobs akan memikirkan cara agar alat tersebut mudah digunakan, mengemasnya, memasarkannya, dan mendapatkan laba beberapa dolar.